Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di channel saya di Sama Official. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat kawan-kawan yang udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya mau berbagi pengalaman, mau sekedar sharing-sharing pengalaman saya pada waktu di tahun 2013. Dulu saya ingin mendaftarkan diri untuk menjadi seorang TKI. Di situ saya dikenalkan seorang sponsor oleh kakak saya. Nah, setelah saya dikenalkan, saya dikasih informasi untuk persyaratan-persyaratannya semacam KTP, KK, ijazah dan lain-lainnya, termasuk untuk biayanya juga. Nah, di situ saya bertanya kepada sponsornya untuk biayanya, ternyata 22 juta. Esokan harinya saya langsung diajak beliau untuk medical check up. Untuk medical, setelah medical keesokan harinya saya kok langsung disuruh membayar uang 50%. Karena biayanya 22 juta, waktu itu saya udah punya uang 13 juta. Otomatis saya kasihkan 13 juta, ya kan? Setelah saya kasihkan uang 13 juta, akhirnya saya disuruh menunggu job turun. Nah, saya juga nggak dikasih tahu nanti prosedurnya seperti apa, nanti proses-prosesnya di PT itu tidak seperti apa. Sepertinya dia juga nggak, kurang lengkap lah informasinya. Cuman saya disuruh untuk membayar uang 50%, padahal saya belum menerima job. Nah, setelah saya menunggu sekitar 2 bulan, setelah waktu itu saya kan belum keluar di pekerjaan saya. Setelah saya menunggu job sekitar 2 bulan, akhirnya saya dihubungi oleh pihak sponsor pusat, yaitu dari PT. Nah, di situ saya dikasih tahu, mendapatkan kabar bahwa job saya atas nama saya sudah keluar. Nah, di situ saya disuruh membayar uang 50% dari total biaya yang tadi 22 juta. Nah, ternyata uang 13 juta itu belum dikasihkan ke PT atau belum dikasihkan ke pihak sponsornya pusat. Nah, di situ saya dikasih tahu bahwa kamu mungkin kena tipu sama sponsornya, saya dikasih gitu. Waduh, saya langsung kaget. Akhirnya saya dikasih saran, dikasih solusi untuk meminta kembali uang yang 13 juta untuk dikembalikan ke PT, karena itu sponsornya tadi ternyata bukan sponsor resmi dari PT, hanya calo katanya. Nah, di situ saya disuruh menagih uangnya, saya rayu, akhirnya dapatlah 2 juta, 2 juta, akhirnya 1 juta dapat. Nah, akhirnya saya kasihkan ke pihak sponsornya yang pusat tadi, meskipun uangnya belum genap 13 juta. Akhirnya disitulah saya dikasih tahu bahwa kamu sebenarnya kena tipu, tapi ya sudahlah, semua terlanjur. Tapi pihak sponsornya tadi bilang, sudahlah terlanjur, ini kamu, yang penting uang kamu sudah ada yang kembali meskipun tidak 100%, tidak apa-apa, yang penting kamu proses lanjut aja karena job kamu sudah turun, saya dibilang, dikasih tahu semacam itu. Akhirnya saya lanjutkan proses. Akhirnya saya waktu itu, karena saya sudah terima job, akhirnya saya keluar akhirnya saya resign dari tempat kerja saya. Dulu waktu itu saya bekerja di sebuah hotel. Akhirnya resign, saya langsung esokan harinya saya langsung berangkat ke PT untuk mengurusi berkas-berkas saya yang kurang, termasuk akomodasi yang lainnya. Nah, setelah selesai saya mengurusi semua, saya disuruh kursus untuk saya selesai mengurusi administrasi, semacam akomodasi yang lainnya, saya disuruh untuk sekolah bahasa, kursus lah, Senin sampai dengan Jumat. Jadi saya di situ kos. Buat teman-teman sekali lagi yang ingin proses untuk menjadi TKI yang formal, biasanya kan nanti akan ditarik sejumlah biaya itu untuk prosesnya. Nggak mungkin gratis, ya mungkin saja ada yang gratis, tapi saya nggak, jarang ya begini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mengeluarkan sejumlah uang untuk menjadi seorang TKI sebelum kita mendapatkan job. Karena persaingannya untuk mendapatkan job itu banyak sekali di PT itu. Tidak cuma 1-2 orang, mungkin ratusan, mungkin bisa ribuan. Jadi itu dulu ya kawan, sharing-sharing kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Siapa tahu ada yang berminat untuk menjadi seorang TKI. Itu sebaiknya lebih berhati-hati, jangan sampai mengeluarkan sejumlah uang
walaupun 20%, 10%, jangan dulu, tahan dulu. Kalau misalkan dirayu oleh sponsornya, stop, jangan sampai pernah tergiur kita akan mengeluarkan. Kalau misalkan sponsornya meminta untuk biaya untuk medikal, nggak apa-apa, medikal mungkin berapa, nggak sampai 1 juta, nggak sampai 1 juta, mungkin untuk sidik jari mungkin ya berapa lah, itu nggak masalah, biasa itu. Tetapi kalau kita disuruh untuk membayar sejumlah uang mungkin sampai 50% biasanya, itu jangan dikeluarkan dulu. Nanti saja kalau teman-teman sudah tanda tangan serah terima job. Kalau kita sudah tanda tangan, itu jelas-jelas. Itu pun kalau kita sudah menerima job, belum tentu kita nanti akan berangkat, karena prosesnya masih panjang. Nanti ada pengurusan visa, untuk banyak lah, masih ada tes-tes lagi. Mungkin bisa saja pengalaman saya banyak kok, teman-teman saya sudah terima job akhirnya di cancel, nggak tahu alasannya apa, mungkin ada suatu alasan lah mungkin. Kawan-kawan, mungkin ada saudara yang ingin mendaftarkan untuk menjadi seorang TKI, saya ingatkan untuk lebih hati-hati, jangan pernah mengeluarkan sejumlah uang kepada PT atau ke sponsor, kecuali kita sudah mengenal sponsor tersebut, atau mungkin saudara atau gimana, itu nggak masalah. Kalau kita belum mengenal sponsor, jangan kasihkan. Memang aturannya menurut pengalaman saya, kasihkan uang 50% saat kita sudah tanda tangan terima job. Nah, itu dulu ya kawan, video saya kali ini sekedar sharing-sharing saya tentang pengalaman saya dulu yang pernah hampir kena tipu. Ya menurut saya sudah kena tipu lah itu waktu itu. Semoga ini bisa menjadikan pengalaman yang dapat saya tularkan, ya dapat saya sharingkan. Mungkin kalau ada pertanyaan, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.